Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi di Ngobras, ngobrol asik bareng Polisi Polres Katingan di edisi kali ini, Rabu 22 September 2021. Dan yang luar biasa, hadirnya narasumber hari ini adalah salah satu Sri Kandi terbaik Polres Katingan. Lebay ini Pak. Yang juga PJU selaku Kasat Lantas Polres Katingan. Selamat siang Ya, Bu Kasat Lantas. Selamat siang Pak Mandau, apa kabarnya hari ini? Itu Lelina Olin STRK. Ya. Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Kabar Ibu? Luar biasa Pak. Sehat selalu ya. Sehat selalu, harus semangat terus pokoknya. Baik. Mengawali perjumpaan kita, karena hanya saya yang menyapa Bu Olin di sini, tentunya masyarakat kita juga penasaran. Siapa sih Sri Kandi yang super cantik ini? Iya. Yang penuh dengan talenta, dengan metode kepemimpinan yang sangat bijaksana. Kami persilakan untuk Bu Kasat Lantas menyapa sahabat Ngobras di Kabupaten Katingan. Baik, selamat siang Pak Mandau dan seluruh masyarakat Kabupaten Katingan. Izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibtu Lelina Olin, mungkin bisa dipanggil Bu Olin ya Pak ya. Lebih akrabnya. Kebetulan lebih akrabnya Bu Olin. Nah, kebetulan diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Katingan. Dan saya menjabat ini mungkin baru sekitar sebulan ya Pak ya. Sebulan ini kita dipercayakan untuk menjadi Kasat Lantas yang dan seterusnya. Amin. Semoga ya. Nah, kebetulan saya aslinya dari Sumatera Pak, lumayan jauh ya. Kalau penerbangan itu harus transit dulu ke Jakarta. Kita kebetulan aslinya dari Riau, Pekanbaru. Iya. Untuk penempatan di Polda Kalteng sudah kurang lebih 4 tahun. Dan paling lama itu kebetulan di Sampit Pak, di Kota Ringin Timur, seperti itu. Status masih lajang. Wow. Masih lajang ya Pak ya. Info penting. Ya? Kenapa seperti itu? Sudah ada yang sertifikat jelas dalam artian Alhamdulillah sampai masih bebas sejauh ini belum ada ya Pak ya. Ayo, informasi terbuka untuk masyarakat kita. Iya. Waduh. Yang penting Gimana, jodoh terbaik akan segera datang. Semoga. Amin. Mohon doanya Pak. Jangan lama-lama ya Pak ya. Sebelum jauh kita berbicara tentang tugas pokok Satuan Lalu Lintas, mungkin saya pribadi ingin mengenal Ibtu Olin. Akrabnya begitu Bu ya? Iya, Bu. Saya sapa Bu Olin. Iya. Atau Ibtu Olin, Bu Kasat Lantas. Mungkin bisa menceritakan sedikit tentang histori sejak awal menjadi seorang anggota Polri atau Polwan. Baik Pak. Mungkin bisa diceritakan dari mulai pendaftaran atau ada keluh kesah ataupun cerita yang mungkin nanti menggambarkan atau menginspirasikan untuk adik-adik kita. Baik, kebetulan saya menjadi anggota Polri atau Polwan sendiri itu memang cita-cita saya Pak. Jadi itu semua berawal dari waktu SMA. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Tidak ada unsur paksaan sama sekali. Jadi kebetulan waktu SMA itu saya paskibraka Pak. Paskibraka Kota Pekanbaru tahun 2011. Di situ posisinya saya kelas 2 SMA. Di pasukan berapa? Pembawa baki? Kebetulan pembawa baki Pak. Wow. Pembawa baki kota. Seperti Ya, itu. baik, Ibu. Basic keluarga sama sekali tidak ada anggota Polri atau TNI. Yang angkatan-angkatan tidak ada sama sekali Pak. Baik. Jadi ketika saya mengikuti paskibraka, pengasuh itu dari Polri dan TNI. Instrukturnya ya. Yeah. Ketika saya melihat pelatih ini yang dari Polwan, gagah ya, bagus gitu, dan saya kagum dengan tetap dari luarnya cantik, tapi tegas. Secara gitu, performa jadi mereka, seimbang. betul.
dan antara keluarga dan karir juga seimbang. Akhirnya di situ saya mulai tertarik. Akhirnya setelah selesai acara hari H pengibaran bendera, naik turunnya di kota, kita diberi kesempatan untuk liburan seperti rewardnya, Pak. Iya. Dan liburannya itu di Jogja dan Semarang. Kebetulan lagi keuntungannya saya diberikan kesempatan untuk mengunjungi langsung Akademi Kepolisian Di Semarang. Di Semarang. Dan ketika saya mengunjungi Akpol, akhirnya makin ingin menjadi anggota Polri atau Polwan. Ada rasa takjub melihat dengan Mungkin Akademi salah Kepolisian? satu faktor terbesar saya ingin menjadi anggota Polri ya karena seragamnya ya Pak ya, apalagi di Akpol itu kan gagah gitu ya Pak, menggunakan seragam dengan kedisiplinan dan ketertibannya. Semuanya itu sangat menginspirasi dan saya Artinya rentetan dari masuk, Pak. mulai melihat instruktur Polwan di selaku pembina di Paski, Paskibraka, kemudian dengan adanya ribut atau waktu liburan ke Semarang, melihat Akademi Kepolisian, ini semakin menambah keinginan untuk jadi Polwan. Kasat Lantas sendiri untuk menjadi anggota Polri. Ya. Cuma ada sedikit rintangan lah yang saya hadapi karena memang jujur saja pertama kali itu saya memutuskan untuk mendaftar Bintara. Wow. Iya. Bukan Akpol langsung. Bukan Akpol langsung Pak. Jadi Bintara dulu ini. Menarik Coba. ini. Gimana Bu ceritanya? Jadi Bu? pada tahun 2013 itu pendaftaran yang buka pertama itu Bintara. Kemudian selang 2 bulan atau 3 bulan itu baru Akpol. Dan ketika saya mendaftar Bintara, ternyata di pertengahan tes gagal. Bukan berarti tidak ya, belum ada kesempatan untuk Iya, di situ. belum rezeki kalau bahasa Ya. orang tua kan belum rezeki. Akhirnya ketika saya gagal, itu sudah injury time, pendaftaran Akpol mau ditutup. Jadi artinya menit-menit terakhir. menit-menit terakhir. Akhirnya muncullah ide dari papa saya, Pak. Ini sangat berjasa nih orang tua saya. Papa saya langsung tiba-tiba berpikir, nak, coba dulu tes Akpol. Ya hitung-hitung sambil ngisi waktu belajar untuk tes Bintara tahun depan. Bahasa orang tua saya seperti Persiapan itu, artinya. persiapan lah. Jadi sambil kita nambah-nambah ilmu, mungkin kita apa bentuk kegagalan kita kemarin agar kita lebih latih lagi dan Buat kita jam bisa terbang perbaiki gitu ya Bu. jam Oh, terbangnya. iya. Dari situ saya sangat menolak. Nggak mungkin lah Pak, gitu. Nggak mungkin Pak. Akpol berat. gitu ya. Berat. Pertama Akpol berat, yang diterima sedikit dan Tapi kita secara fisik, secara kan sudah ditempa di Paski. Kok ada perasaan pesimis? Nah, Gimana Ibu Oli? itu jangan ditiru ya Pak. Saya sangat pesimis. Waktu sangat itu pesimis ya? waktu itu karena jujur saja untuk lulusan Akpol dari Riau itu biasanya taruni itu hanya satu dari sekian banyak yang tes, Mendaftar. tapi biasanya yang lulus hanya satu orang saja. Hal itu kemungkinan itu yang membuat saya aduh kayaknya Waktu nggak itu bisa deh. berapa banyak yang mendaftar waktu seangkatan Bu Oli? Untuk Akpol mungkin polwannya Bukan, yang dari Riau-nya waktu dari pendaftaran Riau maksud ya? saya. Iya, waktu pendaftaran di Riau untuk perempuannya itu memang nggak terlalu banyak sih Pak kalau Akpol, mungkin hanya sekitar 50 atau 70 ya. Tapi yang banyak itu yang grade-nya polwan. sudah sangat ketat gitu ya. Dari situ. Karena saingan kita juga sesama teman-teman Paskibraka. Terus ya yang lain-lain lah pokoknya dari. Pendek cerita tetap melangkah atas Akhirnya setelah orang tua saya Masih support. membujuk terus ayo coba, kita coba tidak ada salahnya. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar Dengan sisa waktu yang udah dengan mepet. sisa waktu yang udah mau habis Iya. nih waktu pendaftaran. Dan alhamdulillah sejak saya mendaftar di daerah sampai ke pusat dan pengumuman terakhir alhamdulillah lulus. Wow, rentetan proses selama tes, Iya. selalu lulus dan akhirnya dinyatakan lolos. Jadi istilahnya tes Akpol ini iseng-iseng sih Pak. Berhadiah. Iseng-iseng hadiah ya. Luar biasa itu. Tapi ya
patut kita syukuri ya Bu Kasat Lantas ya. Artinya dari cerita Bu Kasat Lantas sendiri, minta kecil dikasih besar. Alhamdulillah. Anugerah yang maha kuasa kan. Alhamdulillah. Tes Bintara belum dikasih kesempatan untuk lolos dan diterima, tapi di Akpol meskipun sempat pesimis dengan waktu yang mepet dan kehendak yang kuasa, memang harus lulus di situ. Iya. Itulah Luar memang biasa. kadang restu orang tua itu sangat kita butuhkan ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Kalau menyangkut dengan kedinasan sendiri untuk Bu Kasat Lantas, kalau boleh tahu, selama kurang lebih 4 tahun ini sudah mengabdi sebagai anggota Polri, berdinas di bagian mana saja dan ditempatkan di daerah mana saja sudah? Oh ya Pak. Jadi 4 tahun saya di Akpol dari tahun 2013 Terhitung untuk mulai pendidikan. mulai pendidikan. Akhirnya saya ditempatkan di Polda Kalteng pada tahun 2017. Jadi kebetulan saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 2017. Ditempatkan di Akpol 3 bulan pertama ditempatkan di Sabara Polda. Mohon maaf Bu Kasat Lantas, waktu itu yang penempatan untuk Polda Kalteng satu angkatan ada Satu berapa? angkatan kami yang pertama itu ada 6 orang Pak, Yang ke Polda Kalteng. ke Polda Kalteng. Baik. 5-nya Polki, 1-nya Polwan, saya sendiri. Kemudian setelah Kemudian selaku Pama Polda Kalteng, ya di Pama Polda Kalteng lalu ditempatkan di Sabara Polda. jabatan Jabatannya waktu itu Danton Raimas. wow, Mungkin kalau Danton Raimas yang pakai motor Pak, pakai Iya. motor trail. helm yang bajunya, lengkap, baju robot, Bajunya robot hitam semua kan. bawa flashball itu ya Bu ya. Iya. Ya waktu itu kebetulan malah saya yang Polwan jadi Danton Raimas, yang laki-lakinya malah jadi Danton Dalmas. Makanya sebenarnya agak kebalik ya. Tapi Bersyukur tidak aja, masalah. bersyukur. Ya, kita dipercayakan, itulah. Betul. Kita selalu dipercayakan. Selalu siap. Selalu siap, selalu siap. Kemudian Berapa lama? itu 3 bulan Pak kurang lebih. Selaku Danton Raimas. Danton Raimas. Kemudian selanjutnya saya ditempatkan di Reskrimsus Polda. Reskrim. Jadi dulu saya awalnya Reskrim dulu Pak. Belum langsung ke Lantas. Iya. Bagian Reskrim. dari Ya, satuan-satuan. bagian dari satuan-satuan. Kemudian di Polda Palangkaraya ini sekitar Berapa lama Ibu di setahun ya Pak ya. Krimsus? Sekitar setahun. Dengan jabatan? Panit Pak, Panit. perwira unit. Kemudian akhirnya ditempatkan di Polres Kota Waringin Timur, Sampit. Itu lumayan yang paling lama di saya di sana karena sekitar 2,5 tahun ya Pak ya. Saya di sana tuh, Di Kotim. di Kotim. Ada berapa jabatan? selama Jabatannya di itu setahun pertama saya Kanit Reskrim di Polres, ada Kanit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian pindah lagi ke Kanit Tindak Pidana Korupsi. Jadi Reskrim. Kayaknya kalau Polwan, kalau udah di Reskrim identik dengan PPA. PPA ya. Sudah pasti ya Pak ya. Iya. Kemudian setahun di Polres dipercayakan menjabat Kapolsek Sungai Sampit Pak. Dan perdana selaku Kapolsek. Perdana selaku Kapolsek, dan waktu itu sama seperti Satlantas di Katingan, baru pertama Kapolsek di sana yang perempuan. Dan di sini juga baru pertama kali ya Pak ya Kasatlantas perempuan. Ini sudah tercatat dalam sejarah Polskatingan. Seperti itu. Kasatlantas Polwan Iya. yang perdana adalah Ibtu Lelina Oli. Setahun 3 bulan di sana, pindah ke Polda Lantas, kemudian baru 3 minggu dipindahkan di Sekitar sini. tahun berapa kalau boleh tahu? Di mananya Pak? Selaku pejabat Kapolsek Sungai Kapolsek Sampit, itu setahun 3 bulan Pak. sekitar tahun berapa? Dari tahun 2020 awal. 2020 awal. Iya. Itu masa-masa Covid. maksud saya masa-masa memang waktu kita diserang dengan wabah virus Iya, corona. Covid. Saya paling ingat Indonesia itu mulai masuk Covid itu bulan Maret ya Pak ya. Dan saya dipercayakan menjadi Kapolsek itu ya bulan April. Jadi benar-benar kinerja yang kita lakukan ya memang untuk menerapkan prokes itu fokus kita di Polsek. Di Bahkan samping sampai memang sekarang. harus pemeliharaan Kamtipmas, Iya penegakan benar hukum. sekali. Di
Jadi kemudian mengedepankan untuk prokes itu juga. Protokol kesehatan dari masyarakat. Menarik sekali Ibu. Kemudian kita tahu karena seringkali berbicara dengan jabatan selaku Kapolsek, mungkin saya sedikit ke jabatan yang lama Bu ya, Iya, sebelum kita ke benar-benar. Lantas. Artinya seorang polwan di wilayah, mohon maaf kalau polsek kecamatan, Iya, memimpin rekan-rekan yang mungkin juga lebih senior atau istilahnya secara umur Bu umur ya. jauh. Nah, selain memang harus penegakan hukum, pemeliharaan Kamtibmas, kemudian memerangi corona, upaya-upaya Ibu untuk mengatasi supaya semua berjalan sebagaimana mestinya dengan langkah-langkah yang bagaimana? Memang kita tidak pungkiri Pak, di polsek tersebut bahkan mungkin umur-umur anggota itu seumuran bapak saya Pak. Senior artinya, Iya, meskipun senior. secara kepangkatan golongannya Ya. bintara. Dan kebetulan saya sendiri perempuan, jadi di polsek itu tidak ada anggota polwan selain kapolseknya. Paling cantik. Ya, paling cantik sendiri karena memang nggak ada saingannya ya Pak ya. Nggak ada saingannya sendiri. Nah, kalau saya dalam hal menempati posisi jabatan tertentu, anggota itu saya anggap seperti keluarga. Jadi dalam artian kita memang rekan kerja, memang ada suatu wewenang sendiri antara pimpinan dan anggota, tapi tetap kinerja itu kita coba pertama kali dengan cara sharing, kekeluargaan. Dan kami walaupun masih dibilang muda ya Pak ya, Betul. dengan memimpin orang-orang yang seumuran dengan orang tua kita, ya kita harus tetap hargai itu, kita harus tetap junjung etika. Nanti dari situ juga pasti anggota akan ikut segan dengan kita. Jadi istilahnya jangan hanya bisa suruh A, suruh B, suruh C, tapi kita tidak merangkul. Jadi seperti Kapolres kita yang sekarang juga kan Pak, Betul. dengan kepemimpinan yang luar biasa yang sering mengajarkan kita, menasihati saya pribadi agar anggota-anggota itu dirangkul. Betul. Karena kami tidak akan jadi apa-apa tanpa mereka. Betul. Jadi semuanya harus sama-sama bersinergi, sama-sama bekerja dengan baik, komunikasi yang baik, dan harus sama-sama saling sharing seperti itu. Bukan Pangkodamar. Itu ada bahasa itu bahasa Polri atau instansi lain ada juga ya? Saya hanya selentingan ini Ibu. Selentingan, namun cukup saya harus simpan di memori saya. Pangkodamar ini Panglima Komando Dalam Kamar. Jadi di Polri itu ada istilah Pangkodamar ya Pak ya, Panglima Komando. Mungkin nggak hanya di Polri. Dalam Kamar ya. Mungkin di tempat lain ada juga Iya. Pak ya. Jadi mungkin buat diketahui, maksudnya yang bisanya asal suruh kali ya Pak Iya. ya, untuk kata-kata yang lebih Mungkin bisa lebih dimengerti. tepatnya memerintah. Memerintah. Perintah Nah, kalau kita Ibu. Ya itu. Kalau saya pribadi Pak, saya lebih suka di lapangan, turun langsung. Dengan cara kita ikut turun langsung, tentu anggota juga sedikit banyaknya melihat contoh dari pimpinannya. Seperti Pak Kapolres kita. Iya, benar sekali. Dan itu yang selalu ditanamkan oleh senior-senior saya, oleh Kapolres, oleh pejabat-pejabat Polres dan Polda yang lain, bahwa kita harus bisa mencontohkan Sebagai teladan. teladan bagi Karena anggota. bisa saja teori ini bisa berbeda dengan prakteknya. Kan Nah, begitu ya. Iya Pak, benar sekali. Baik. Sekarang kalau kita berbicara dengan tugas dan tanggung jawab selaku Kasat Lantas dan menjabat bisa dikatakan sangat baru, kurang lebih 1 bulan ini. Namun begitu serah terima jabatan memimpin di Satuan Lalu Lintas Polres Katingan, bukan sesuatu yang mengenakkan menurut saya. Loh, kayak gitu. Masalahnya begini Bu, kenapa saya berkata demikian? Karena selama saya melihat dan menyaksikan sendiri saat kita diterpa bencana banjir Ya. beberapa waktu yang lalu,
kehadiran Bu Kasat Lantas ini ibaratnya selalu ada, dan ini bagian dari yang tadi Ibu katakan sebagai teladan, tidak hanya main perintah, dan bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya Bu Kasat Lantas juga, sejajaran anggota Polres Katingan, Pak Kapolres sekalipun, Pak Wakap, Pak Kabakop, dan PJU yang lainnya, semua bersatu untuk mengatasi semua. itu, hadir untuk masyarakat. Benar. Nah, yang menarik untuk saya, seorang Sri Kandi cantik, kondisi banjir, ya Bu ya, Iya. terjun langsung, basah-basahan, nggak siang nggak malam. Ada nggak rasa kekhawatiran terhadap resiko dalam pelaksanaan tugas? Kalau kami lebih berpikir seperti ini sih Pak, setiap apa yang kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan atau dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pasti ada resikonya. Betul. Tapi yang penting kan bagaimana kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Betul. Dan tugas kita sebagai Polri untuk menghilangkan kejadian-kejadian atau resiko tersebut, khususnya untuk masyarakat. Melindungi, mengayomi, dan mengayomi dan melayani masyarakat. Betul. Tugas pokok Polri kan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah tertera. Betul. Dan dengan kepemimpinannya Bapak Kapolres beserta rekan-rekan PJU, kami, pejabat atau kasat, dan juga anggota, bahkan semua turun ke lapangan. Dari situ terlihat kerjasama yang baik di Polres Katingan. Saya akuin, walaupun saya baru ya Pak ya, Betul. mungkin kurang lebih sebulan di sini, saya sangat mengapresiasi luar biasa lah kinerja dari Teamwork. kita Polres Katingan sendiri dengan instansi lain, bahkan dengan masyarakat. Bersinergi. Bersinergi semuanya, turun ke lapangan semuanya, membantu, saling bahu membahu, bagaimana cara kita mengatasi. Bahkan kemarin sempat ya Pak, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan kami lalu lintas, jalan terputus, tidak bisa dilewatin sama sekali, tapi semuanya ikut turun, semuanya ikut membantu. Nah, Jadi ini yang saya maksud tadi, Bu. iya, benar. Karena berkaitan dengan tugas pokok lalu lintas sendiri. Kemarin memang kita bisa dikatakan lumpuh total untuk akses jalan Sangat, Trans Pak. Kalimantan yang di kilometer 15. Itu sekitar seminggu ya Pak ya? Betul. Sekitar seminggu kalau nggak salah itu. Dan kita tahu dengan satu-satunya akses jalan yang menghubungkan antar kota atau provinsi di daerah kita, kemudian untuk mencegah terjadinya kecelakaan, terjadinya korban dan lain sebagainya, lebih dari 1x24 jam kehadiran anggota Polri, terutama ya Bu Kasat Lantas dan jajaran selaku Pengemban tugas. bagian dari pengemban fungsi yang memang mengawaki sebagai leading sektor di bagian itu, benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga ini semua menjadi amal ibadah terbaik dalam Amin, tugas. amin, amin, amin. Namun saya sedikit khawatir, karena khawatirnya begini Bu, pimpinan saya ini betul-betul memberikan contoh yang terbaik. Khawatirnya saat mendengar informasi ketika Ibu melaksanakan dinas ke Polda, mendengar informasi ini perlu saya klarifikasi. Katanya Ibu sempat jatuh atau pingsan, bagaimana Ibu? Aduh, malu nih saya. Memang Pak waktu itu ya mungkin dalam keadaan kurang fit ya Pak ya. Ya itu jangan dicontoh ya Pak ya. Kita menjamin bagaimana masyarakat aman, tapi diri kita sendiri tidak bisa kita urus ya Pak ya istilahnya. Tapi ya jangan sampailah terjadi lagi. Memang kemarin sempat agak kurang fit ya. Makanya sempat terjadi Mungkin ya, karena seperti itulah. faktor rentetan itu tidak bisa kita pungkiri. Kita nggak bisa, gimana ya, kita nggak bisa menyalahkan Manusiawi. Betul. tapi kita juga tidak bisa pungkiri gitu. Nah, Ya itu salah kita inilah sendiri juga. kenapa saya harus sedikit menyentuh hal itu, supaya saya, anggota Polres Katingan dan lainnya, dan juga masyarakat kabupaten gini, mari kita support, kita dukung, kita doakan Bu Kasat Lantas ini supaya sehat selalu, supaya Amin, terima kasih banyak. Katingan tertib, lancar untuk lalu lintasnya. Konsultif Cerlantas. Iya. Ya, benar. Dan yang sangat
menarik lagi bertepatan dengan selaku narasumber Buka Satlantas hari ini adalah HUT lalu lintas yang ke-60. Iya, benar sekali. Kebetulan hari ini kita ada rangkaian apa? berulang Bu? tahun. Rangkaian apa yang sudah dilakukan dalam rangka HUT lalu lintas ini dari Satuan Lalu Lintas Polres Katingan sendiri? Baik, kebetulan Pak, hari ini hari Rabu tanggal 22 September bertepatan dengan HUT lalu lintas yang ke-66. Sesuai dengan temanya yaitu polisi yang presisi, tangguh dan bertumbuh di era kenormalan baru. Jadi ini bagian dari programnya Pak Kapolri kita, Bu, ya? Iya, presisi, benar sekali. ya. Sesuai dengan tema tersebut, kita masih fokus dengan COVID-19. Akhirnya kemarin juga kami pada hari Jumat tanggal 17 September laksanakan pembagian bansos sesuai dengan ulang tahun yang ke-66. Kita menyiapkan 66 paket, Pak, dari lalu lintas Polres Katingan. Ambil bagian peduli kepada masyarakat. Peduli kepada masyarakat. Luar biasa. Dari situ kita mengambil dari sisi masyarakat yang terdampak COVID-19 akibat PPKM dan juga karena bencana yang baru-baru ini terjadi di Katingan, yaitu bencana banjir. Jadi bantuan itu kita serahkan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Dan waktu penyerahannya pun ini agak seru juga, Pak, karena kita menyerahkannya menggunakan kendaraan air, yaitu 2 perahu karet dan 1 speedboat dari Polair. Karena memang akses yang seharusnya dilalui kendaraan darat menggunakan kendaraan air. Ya, karena itulah jalan menjadi sungai. Iya, itulah suatu keunikan Medan kita pada saat banjir di Kabupaten Katingan ini ya, Pak, ya. Betul sekali, Bu Kasatlantas. Sebenarnya ini bukan fenomena alam yang asing sih sebenarnya, karena saya selama di Katingan ini hampir kejadian banjir ini hampir setiap tahun. Namun untuk kali ini di beberapa waktu yang kemarin itu banjirnya ini tidak seperti biasanya, lebih besar, sehingga berdampaknya juga lebih parah. Lebih parah, benar sekali. Atau mungkin sambutan untuk Bu Kasatlantas. Sambutan selamat datang ya, Pak, ya. Karena kebetulan sehari setelah saya serah terima. Jalan putus kan? Sehari setelah saya serah terima itu banjir yang pertama. Tapi nggak terlalu parah. Ya. Berhenti sebentar langsung dilanjut dengan banjir yang lumayan parah kemarin. Iya, makanya. Dan jadi pengalaman saya juga, Pak, karena kebetulan waktu air lagi naik-naiknya, kami dari lantas itu patroli menggunakan kendaraan dinas kami. Itu air sudah sampai lampu depan, jadi posisinya gelap, nggak kelihatan. Dan benar-benar jalan yang biasa kita lalui, jalan lintas, itu jadi sungai. Jadi marka-marka pun sudah nggak kelihatan. Marka tidak kelihatan, lampu jalan juga tidak hidup karena memang listrik waktu itu dimatikan untuk menghindari. Selaku Kasatlantas melihat kondisi itu, lalu langkah apa yang Ibu lakukan saat itu? Akhirnya kita mengambil resiko jalan ditutup total karena kita tidak mau malah kalau misalnya kita paksa untuk kendaraan lewat terjadi apa-apa. Banyak hal, Pak, banyak hal yang bisa terjadi. Yang pertama, karena arusnya sangat deras, kendaraan bisa ke bawah arus atau hanyut. Beresiko, khususnya kendaraan roda 2. Betul. Yang kedua, jika dipaksa untuk lewat, takutnya terjebak di tengah-tengah karena mesin mati, terjebak di tengah-tengah, kaca juga tidak bisa dibuka, akhirnya banyak hal yang bisa terjadi. Dan ada beberapa kendaraan yang karena sudah terlanjur lewat, setiap jalan itu kedalamannya beda-beda, Pak. Ada yang benar-benar dalam, ada yang mungkin sebetis orang dewasa. Akhirnya terjebak di tengah-tengah karena tidak bisa lewat. Ini sedikit saya tanyakan, artinya sudah jelas ada petugas memberikan himbauan jangan lewat, ternyata mohon maaf para pengguna jalan ada yang nekat. Ada. Lumayan banyak ya, Pak, ya.
Sementara para petugas sudah menginformasikan segala Kami risikonya. kebetulan dari Satlantas Polres Katingan selalu mengupdate situasi terkini, Pak. Jadi saya melalui- potong. Iya, media Saya sosial. intinya kalau karena saya posisi di Kasongan, kan Ibu kita memang Terpisah ya, Pak, ya, wilayah kita bagian kita. di sana menangani banjirnya. Jadi kalau saya mau tahu update status, tinggal buka Facebook, lihat Satuan Lalu Satlantas Polres Lintas. Katingan. Kalau udah Kasat Lantas hadir, ini pasti update berita. Dan luar biasa, kapan pulangnya buka Satlantas ini? Pulang, Pak, malam untuk tidur aja. Tapi nggak senyenyak seperti biasanya. Kebetulan tidurnya nggak nyenyak, Pak. Pikiran kita jalan terus. Luar biasa. Makanya Jangan lupa jaga kesehatan. jaga kesehatan. Dan jangan lupa Kunci itu. juga, karena tadi dibilangnya masih Apa? jodoh mau rezeki, Sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang ngatur. Betul. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. tapi kalau nggak dikejar dan dicari, diusahakan. Kebetulan saya perempuan, Pak. Nggak usah menunggu ya. Ini kalimat aja. kalimat pasrah menanti datangnya jodoh judulnya. Semoga nanti kelak secepatnya dapat jodoh yang terbaik, Ibu. Amin, amin paling serius, amin ya Allah. Menarik sekali. Baru menjabat sudah dihadapi Banyak dengan hal, Pak. tantangan tugas yang sangat Benar. penuh dengan resiko, menyita energi pemikiran, dan luar biasanya seperti Ibu bilang, bersinerginya Polres Katingan dengan instansi lain, dengan masyarakat pun, ini menandakan bahwa kepemimpinan Pak Kapolres kita ini memang Luar biasa, Pak. ingin benar-benar hadir untuk masyarakat, Masyarakat. kalau boleh dikatakan demikian. Sejurus dengan itu, hadirnya Kasat Lantas Sri Kandi yang saya bilang cantik tadi Terima kasih. juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berkendaraan tidak serta-merta hanya naik, hidupkan jalan. Benar. Artinya ada ketentuan dan aturan-aturan untuk si pengendara dan pengguna jalan. Nah, ini ranahnya Bu Kasat Lantas. Benar sekali. Bisa dijelaskan? Baik, ini kebetulan menyinggung masalah itu, Pak. Kita sekarang ini sedang melaksanakan operasi Patuh Telabang tahun 2021 Serentak serentak untuk dari selama, tanggal 20 September sampai dengan tanggal 3 Oktober. Jadi artinya sekarang sudah berlangsung. 2 minggu sudah berlangsung. Nah, untuk masyarakat Sudah berlangsung. Ngobras, untuk masyarakat Kabupaten Katingan, saudara-saudaraku semua, ini sudah jelas bahwa disosialisasikan langsung, disampaikan langsung oleh Bu Kasat Lantas bahwa kita sekarang sudah masuki operasi patuh. Benar. Nah, lanjutkan Ibu. Jadi di operasi Patuh Telabang tahun 2021 ini fokus kita itu tetap kembali lagi dengan Penegakan dampak dari COVID-19 yaitu masalah prokes, penertiban masalah prokes, dan masalah Kamsoltib Carlantas atau keamanan dan keselamatan ketertiban berlalu lintas, Pak, kelancaran dalam ini berlalu lintas. untuk pelaksanaannya dengan konsekuensi atau ada penindakan preventif? Sementara yang kita lakukan masih sama seperti tahun lalu, yaitu mengutamakan kegiatan preemptif dan preventif, karena kita mengingat lagi, kembali lagi diingatkan lagi dengan situasi kita saat ini dengan adanya wabah COVID-19. Akhirnya fokus lalu lintas ini hanya tidak soal kelengkapan berlalu lintas, Pak, atau soal pelanggaran lalu lintas, tidak. Kita juga tetap menertibkan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Terus Jadi mendukung program pemerintah. ya benar, itu harus tetap dijalankan. Jadi sekarang ini tidak hanya soal memakai helm atau tidak, ada lampu spionnya atau tidak. Tapi hal-hal demikian tidak bisa ditinggalkan. Ya, itu tetap wajib juga, Pak. Betul. Tapi masalah masker juga harus dipakai. Jadi khususnya untuk pengguna kendaraan yang memakai jalan, jangan lupa untuk masker juga selalu digunakan. Jaga jarak. Nah, mungkin Karena ini memang, yang menjadi perhatian saya juga, Bu. Sedikit flashback lagi ke belakang. Jangan-jangan ini gara-gara jaga jarak
Aduh, Monggo lanjut Bu. kenapa lagi nih kita Sponsor. ini? Intermezzo lagi ya. Nah, baik Pak, jadi kebetulan 4 sasaran kita yaitu lokasi yang rawan Kerumunan. menimbulkan klaster COVID-19 atau Betul. kerumunan. Kemudian yang kedua itu lokasi yang rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Ada 2 ya Bu ya. Mungkin wujud nyata dengan sasaran objek rawan berkerumunan ini, wujud nyata tindakannya nanti kalau di lapangan bagaimana Ibu maksudnya? Mungkin kalau untuk kerumunan kita akan Dibubarkan atau bagaimana? Dikasih pengertian? dikasih himbauan Mm-mm. karena kita sifatnya preemptif dan preventif Pak. Kita utamakan masalah sosialisasi dan himbauan. Kita himbau kepada masyarakat, kita laksanakan pembagian masker Mm-mm. karena memang tidak kita pungkiri masalah 5M itu kan tetap harus dijalankan. Betul. Protokol kesehatan untuk dihimbau jaga jarak, jangan ada kerumunan, itu harus terus kita tegakkan. Mungkin kalau untuk di Katingan ya seperti di pasar, di tempat-tempat umum, itu yang menjadi atensi dari kita Pak, dari operasi patuh telabang. Kemudian bagaimana kalau di tempat-tempat yang ibaratnya ada hajatan, pesta pernikahan? Itu harus sesuai dengan Prokes. protokol kesehatan Pak. Sudah dibatasi juga. Sudah dibatasi. Namun tetap akan diawasi. Kami akan Itu bagian dari melakukan operasi patuh pengawasan. juga nanti Iya. sasaran. Heeh. Luar biasa. Jadi operasi ini kita laksanakan patroli juga, kita laksanakan pengawasan dan pengendalian Meskipun juga. secara catatan untuk terakhir ini masalah COVID di Kabupaten Katingan memang ada penurunan Bu ya. Ya, alhamdulillah Namun ya, Pak, ya. tidak membuat kita lengah tentunya. Jangan. Luar biasa. Kita tetap harus meningkatkan, jangan sampai aduh ini karena level COVID-nya sudah menurun kita jadi lengah ya, jangan. Jangan. Kemudian Inilah operasi patuh bagiannya, betul. Kemudian yang sasaran ketiga sasaran kita itu kepada pelanggaran-pelanggaran yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang keempat juga ini menjurus kepada si pengendara. ya, Kamsel Tipcar Lantas tadi. Dan yang keempat ya kembali lagi kepada pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Jadi 4 sasaran kita seperti itu dengan 8 sasaran prioritas. Kalau boleh tahu untuk yang keempat, tindakan apa seandainya kalau memang menemukan? Kita akan melakukan teguran Pak. Atau Teguran diserahkan kepada masyarakat. Satgas COVID atau bagaimana? Bisa, kita juga Arahnya koordinasi ke dengan sana. Satgas Covid. Tapi yang jelas preemptif. Iya, preemptif dan preventif. Juga ada 8 sasaran prioritas kita Pak, ya terkait dengan kelengkapan pengendara seperti memakai helm SNI, tidak bermain handphone ketika berkendara, khususnya biasanya roda 4 itu ya, yang agak rawan ya. Roda 2 juga ya. Roda 2 juga ya. Kalau sudah Gimana caranya? emak-emak, mohon maaf nih, emak-emak, kadang rating ke kiri belok ke kanan. Oh gitu. Itu Handphone sering terjadi Pak. betul. Mohon maaf. Maaf. Ini calon mak-mak juga Pak ngomong-ngomong ya. Amin. Ya itu terkait itu dan jangan melawan arus dan lain-lain itu banyak Pak. Ya kelengkapan berkendara dan pelanggaran lalu lintas itu tetap kita lakukan penertiban dengan catatan mengutamakan himbauan dan sosialisasi preemptif dan preventif tadi. Betul. Seperti Artinya ini untuk mencegah segala kemungkinan terjadinya kecelakaan. Nah, Ditambah lagi dengan pasca banjir, kondisi jalan kita kan erosi, terguras oleh air, akhirnya menimbulkan banyak sekali lubang-lubang yang menganga. Artinya ini faktor secara jalan. Kalau secara faktor pengendara atau orangnya tidak berhati-hati, ini besar kemungkinan akan menjadikan penyebab kecelakaan juga Bu. kebetulan dibahas masalah jalan tadi ya Pak. Untuk kita sampaikan kepada masyarakat Katingan, ini keadaan situasi jalan kita ini lumayan rusak Pak. Khususnya di Kerengpangi Kasongan, di jalan lintas Kerengpangi yang memang Kasongan. terdampak banjir kemarin. Terdampak banjir dan memang jalan kita Kerengpangi Kasongan ini yang kemarin terendam banjir Pak, yang seperti sungai. Betul. itu kebetulan di situ. Tapi selaku Kasat Lantas tentunya melihat keadaan itu sudah mengambil langkah-langkah
dan upaya untuk mengantisipasi? Tentu saja sudah Pak, karena kemarin kita langsung berkoordinasi dengan dinas terkait, dinas PU dan dinas perhubungan. Anggota kita langsung turun bersama instansi tersebut menyusuri jalan satu-satu. Maaf saya potong, dan saya buktikan baru-baru ini sudah ada setiap lubang itu Ada tanda ya Pak ya? dipilok. Nah ini Ya. lebih mempertegas, memperjelas. Ya, benar. Luar biasa. Kita langsung bergerak cepat Pak, karena memang rawan kecelakaan lalu lintas terjadi dengan kondisi jalan yang seperti itu. Maka anggota langsung turun langsung bersama instansi terkait melakukan upaya-upaya dengan cara penimbunan atau memberikan tanda kepada jalan yang memang lumayan rawan atau lubangnya yang lumayan parah. Dan kita juga dari Senin kemarin sudah menyebarkan spanduk-spanduk di tempat-tempat yang memang rawan terjadi kecelakaan atau yang memang jalannya rusak. Betul. Kita sudah menyebarkan spanduk-spanduk himbauan untuk masyarakat yang lewat baca. Jadi bisa terlihat nanti di sepanjang jalan Keringpangi dan Kasongan di wilayah Kabupaten Katingan. Karena tidak Seperti mutlak itu. hanya masyarakat Katingan yang menggunakan, Iya, para gitu. pengguna jalan dari kabupaten lain, provinsi lain. Ya, makanya ini Luar biasa. menjadi atensi juga bagi kami Pak, lalu lintas Polres Katingan, karena tempat kita ini kebetulan tempat jalan lintas ya Pak ya, antar kabupaten, baik itu dari Palangka ke Kota Waringin Timur maupun sebaliknya. Makanya masalah jalan ini menjadi atensi besar bagi kami. Jangan sampai memiliki masalah dan menimbulkan efek negatif seperti kecelakaan tadi. Betul. Seperti itu. Saya jadi khawatir ini Bu. Berharap jangan sampai Bukasatlantas ini sakit. Aduh. Kenapa? Karena memang situasi kita sekarang secara situasional kita masih dalam pandemi COVID, Iya, terus kita diterpa banjir bencana. Kalau tidak ada pemimpin yang seperti Ibu, nanti masyarakat kita bagaimana? Ini yang Aduh. anugerah dulu Ibu tidak jadi masuk diterima di Bentara, namun memang ditentukan peruntukannya sebagai pemimpin. Iya. Sukses untuk karir. Terima kasih banyak Pak, sukses juga. Sebelum kita akhiri Bu, sebenarnya kalau waktunya panjang banyak menarik, banyak hal yang akan kita bahas. Namun sebelum kita akhiri, ada harapan yang harus disampaikan oleh Ibu selaku Kasatlantas Pengembangan Fungsi Teknis Lalu Lintas. Pesan-pesan Kamtibmas atau edukasi apa yang harus diberikan kepada masyarakat kita? Silahkan. Ya, mungkin terkait dengan operasi kita kali ini Pak, kita himbau lagi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing, karena memang kita sedang ditimpa banyak wabah ya kemarin, hari sampai Poin sekarang paling COVID, penting dan utama. ya, COVID, kemudian sempat banjir. Agar dijaga kesehatannya, tetap penuhi prokes-prokes yang ada, 5M-nya tetap dijaga, dan terkait dengan fungsi tugas kami lalu lintas, agar masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Seperti yang kita sampaikan tadi, situasi jalan kita sedang tidak bagus akibat bencana banjir kemarin, agar lebih berhati-hati, kemudian lengkapi kelengkapan-kelengkapan dalam berlalu lintas, jangan lakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Seperti itu saja Pak, mungkin himbauan Baik. dari kita. Intinya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kasatlantas untuk kita, bukan hanya masyarakat, untuk pribadi kita masing-masing pun harus berangkat dari diri sendiri, karena disiplin, tertib itu adalah awal untuk kita mencegah segala kemungkinan efek kecelakaan yang akan menimpa kita. Iya, benar sekali. Mungkin hal-hal itu yang menjadi poin penting bagi kita semua. Terima kasih Bu Kasatlantas atas waktunya. Terima kasih banyak juga. Satu lagi Bu, terakhir. Apa Karena nih? menarik, lalu lintas ini tidak hanya istilahnya secara uniform untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, baik melalui dikiasannya, baik untuk penyuluhan ke sekolah-sekolah dan sebagainya,
tapi juga melayani masyarakat dalam hal penerbitan SIM. SIM ya. Nah, tadi kita sempat hampir lupa ini, Bu. Iya. Nah, artinya di masa pandemi ini tentunya selain memang ada syarat-syarat yang sudah ditentukan secara undang-undang lalu lintas, apakah nanti si pemohon SIM harus juga dengan ketetapan prokes wajib dengan swab atau PCR wajib menyertakan itu kalau ingin bermohon untuk penerbitan SIM, bagaimana? Sementara ini kita hanya menerapkan prokes saja, Pak, yaitu berupa kita siapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan lain-lain. Sementara itu hanya seperti itu dan sistemnya antrian. Apakah enggak kedepannya apakah enggak kepikiran untuk melakukan itu demi menjaga personil sendiri? Mungkin lebih ke kartu vaksin kali ya, Pak, ya lebih tepatnya. Jadi untuk masih fokus kita efektivitasnya karena khawatirnya penyebaran COVID ini kan cepat sekali bukan Satlantas. Karena kalau misalnya memang melibatkan masyarakat bebankan atau tidak? Antigen dan PCR terus, takutnya malah membebani masyarakat kan, Pak. Yang penting tetap jaga prokes, tetap memakai masker, jangan sampai dilepas pada saat proses pelayanan SIM tadi. Kemudian sering-sering menggunakan hand sanitizer, itu dijaga saja prokesnya. Poin pentingnya inilah yang saya ingin simpulkan, bahwa Bukas Satlantas ini sangat bijaksana menurut saya, tidak ingin mempersulit masyarakat. Jadi jangan segan-segan bagi yang ingin bermohon untuk penerbitan SIM baik yang baru atau perpanjangan, tidak perlu dengan swab. Anda cukup mematuhi prokes. Datang ke pelayanan Satpas Satlantas Polres Katingan. Demikian, terima kasih Bu waktunya. Ya, sama-sama. Saya mohon maaf apabila ada hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Ini semata-mata untuk organisasi kita yaitu Polres Katingan dan demi untuk melayani masyarakat Kabupaten Katingan. Karena Bumi Pengen SMP selalu berlandaskan kepada Pancasila dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda tapi tetap satu. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sehat. Terima kasih banyak.